ketidakpastian. Ini merupakan sebuah orientasi terhadap dunia, menggambarkan keingintahuan tertentu mengenai dunia, melihat tujuan dan sasaran terhadap kerangka waktu, memberikan penjelasan dan arti atas kejadian dan pedoman untuk perilaku seseorang. Berikut dikatakan Murta pada tahun 1998 mengatakan bahwa pemahaman global sebagai salah satu hal yang mengkombinasikan keterbukaan dan kesadaran terhadap kebudayaan dan pasar dengan kecenderungan dan kemampuan untuk bersintetis dengan keanekaragaman itu. Pemahaman global berarti kemampuan untuk menjelajahi dunia dan perspektif yang luas, selalu mencari kecenderungan dan peluang yang tidak terduga yang mungkin merupakan ancaman atau peluang untuk mencapai sasaran pribadi, profesional, atau organisasi. Berikut, pemahaman global adalah untuk mewujudkan saling ketergantungan organisasi pada peluang global dan kemampuan mengerahkan sumber daya dunia untuk mencapai peluang pasar. Dikatakan Kadia dan Mukherjee 1999. Berikut, pengetahuan dan keahlian dibutuhkan untuk menghadapi kondisi yang berubah, muncul dan semakin kompleks, yang berkaitan dengan globalisasi, kaidah dan berikut Mukherjee 1999. Yang berikut, pengetahuan dibutuhkan untuk bekerja dengan banyak faktor yang membuat pekerjaan manajer menjadi lebih efektif. Bidang pengetahuan yang kritis adalah penguasaan atas teknologi dan kemampuan menggunakan teknologi, sistem informasi, telekomunikasi secara efektif dalam aktivitas global organisasi. Isu berbasis pengetahuan yang lain adalah bagaimana mengetahui faktor rasio politis di negara yang berbeda dan bagaimana faktor sosiopolitik itu berpengaruh pada operasi bisnis. Bidang pengetahuan ketiga adalah bidang isu budaya dan silang budaya yang berdampak pada manajemen. Yang berikut, keahlian atau keterampilan adalah kemampuan menggunakan pengetahuan manajemen, manajer, dan anggota. Yang berikut, organisasi mungkin memiliki pengetahuan tetapi belum tentu mempunyai keterampilan yang kompleks untuk menggunakan pengetahuan itu secara efektif. Yang berikut terkait dasar teori apa saja, membangun dan mengelola pemahaman global tergantung pada kemampuan orang atau organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin mengglobal. Berikut dikatakan Gupta 1992 menyatakan bahwa kecepatan orang atau organisasi bisa mengelola pemahaman globalnya didorong oleh faktor. Yang pertama, keinginan tahuan. Yang kedua, pemahaman yang dimiliki secara eksplisit. Ketiga, mengelola keanekaragaman. Yang keempat, upaya untuk mengembangkan. Yang berikut, dasar teori apa saja. Untuk membangun pemahaman global, maka organisasi harus mampu untuk memahami 4 kualitas dari pemahaman global. Berikut dikatakan Smith 2001. Ketajaman bisnis, manajemen, paradoks, manajemen diri, dan ketajaman kultural. Yang berikut, untuk mencapai kesuksesan internasional, organisasi harus mampu menyeimbangkan konsistensi global dengan respon lokal. Dikatakan Buckley dan Boyne 2003. Yang berikut tentang dasar teori apa saja terkait manajemen pengetahuan. Ketika organisasi menghadapi persaingan global yang begitu ketat dengan situasi tidak pasti dan tidak bisa diprediksi, maka selain membangun pemahaman global, organisasi berinovasi secara berkelanjutan dengan bertumpu pada pengetahuan dan harus dikelola dengan baik. Dengan kata lain, dapat mengelola pengetahuan. Pengetahuan itu baru dan bermanfaat bagi orang dan organisasi dewasa ini adalah ketika merenungkan hasil dari kekuatan pengetahuan, baik manajemen yang lebih baik dan evolusi dalam bidang teknologi dan dapat disaksikan dalam beberapa dekade terakhir. Berikut dikatakan Natarajan dan Shekhar 2001. Quiz dalam Akib 2003 dinyatakan bahwa manajemen pengetahuan mengandung makna kemampuan untuk mengelola pengetahuan. Lebih jauh dikatakan bahwa teknik dan metode yang digunakan dalam
mengelola pengetahuan dapat dikembangkan sebagai bagian dari teknologi pengetahuan untuk menganalisis sumber pengetahuan dalam organisasi. Dan berikut terkait dengan manajemen pengetahuan, organisasi dalam konteks transfer manajemen pengetahuan secara global harus menyadari bahwa yang pertama, transfer manajemen pengetahuan jarang dilakukan secara langsung melalui budaya. Bukti menyatakan bahwa masyarakat lebih menyukai pendekatan yang disebut langkah yang bijak terhadap pelaksanaan sistem transfer pengetahuan. Berikut dikatakan Voelpel 2005. Transfer manajemen pengetahuan terjadi sepanjang tahun, serta melibatkan jenis pengetahuan dan pengakuan bahwa proses pemindahan itu sendiri merupakan bagian dari pengetahuan yang diterima. Jadi rancangan proses pemindahan itu ke penerima yang diinginkan adalah sangat vital. Mei 2005. Transfer manajemen pengetahuan menghendaki pengurangan kompleksitas di dalam organisasi dan pembentukan empati budaya dalam manajemen operasi internasional serta penanganan hal-hal yang spesifik HULT dan HURT 2005. Berikut, transfer manajemen pengetahuan sangat tergantung pada bagaimana nilai sikap, kemampuan, dan jenis kepribadian saling memberi dukungan. Pencarian atau pengembangan individu yang berkompeten bisa sangat sulit dilakukan dan kadangkala tidak dapat dilakukan. Fiel 2005. Berikut, jika transfer manajemen pengetahuan melibatkan prosedur yang sama, maka manajemen lokal atau regional mungkin menetapkan rutinitas dan subsistemnya sendiri yang informal. Javinda 2005. Yang saya baca dalam jurnal, penelitian terdahulu apa saja yang dikembangkan, mungkin saya tidak sempat lihat, tapi mungkin ada, tapi saya tidak ketemu dalam jurnal tersebut. Adakah sesuatu yang ingin dikembangkan? Yang saya lihat dari jurnal tersebut bahwa bagaimana organisasi menciptakan sebuah lingkungan yang tepat untuk menggerakkan manajer dan anggota organisasi untuk berperspektif secara global. Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Pak Carlos. Bisa ditutup materinya. Thank you, rekan-rekan semuanya. Kita cukup satu dulu untuk presentasi, mengingat waktu yang terbatas dari kita. Nanti minggu depan di saat sesi berikutnya, teman-teman yang lain semuanya nanti akan presentasi. Anggap aja Anda berhutang presentasi kepada saya. Hutang dalam arti positif ya, bukan hutang dalam arti negatif. Oke, thank you Pak Carlos. Ada sesuatu yang bisa kita tarik dari jurnal ini yang disampaikan oleh Pak Carlos, masalah organisasi dan pengetahuan, knowledge. Jadi rekan-rekan semuanya, organisasi itu tetap harus belajar ya, harus belajar. Kalau tidak belajar, maka dia akan ketinggalan. Organisasi itu adalah institusinya. Orang-orang di dalamnya itu disebut dengan organisasional atau orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi ada dua, organisasi atau organization dan organisasional. Kalau organisasional itu adalah orangnya. Kalau organization itu adalah institusinya. Di dalam institusi itu ada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Itu namanya manajemen. Kerjasama antara dua orang lebih dalam mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Itu teori paling dasar sekali rekan-rekan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Carlos itu kita belajar masalah organisasi. Ya, tadi Pak Carlos kalau bisa nanti itu di-share ke teman-teman ya, PPT-nya, nanti biar teman-teman bisa membaca dan saling belajar. Bapak, ya berbagi itu kan baik ya Pak Carlos ya. Oke, rekan-rekan semuanya, kita coba, ya materi akan saya sampaikan kepada Anda. Kita coba aja sharing-sharing dengan situasi terakhir 3 minggu atau 1 bulan atau 6 bulan terakhir ini terkait dengan organisasi. Jadi disampaikan oleh Pak Carlos bahwa banyak perubahan-perubahan global yang tidak menentu dan banyak perubahan-perubahan global yang tidak pernah diprediksi sampai dengan hari ini. Nah, ini kita coba belajar. Anda mungkin sudah mendengar di surat kabar, di TikTok, di Facebook, itu ada sebuah bank di Amerika yang sudah 3 bulan terakhir ini dikonfirmasi bahwa bank tersebut bangkrut, rekan-rekan semuanya. Bank ini bank paling besar di Amerika dan yang paling bonafit di Amerika, yaitu Bank Silicon Valley Bank.
Ya, kalau di Indonesia mungkin sama dengan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA ya. Tapi di Amerika itu ada satu bank yang terakhir ini diinformasikan bank ini bankrupt, bangkrut dan dipilot. Kalau sudah dipilot itu berarti ditutup ya. Ini sama terjadi di Indonesia pada tahun 1997 yang lalu, jawabannya yang lalu ya. Nah, itu banyak bank yang ditutup pada waktu itu karena pilot tidak mampu memenuhi likuiditasnya, kemampuan membayar kewajibannya dalam jangka pendek. Nah, mungkin rekan-rekan yang pada tahun 97 itu bisa mengetahui itu banyak bank yang dilikuidasi ya. Ada bank-bank itu, saya sudah lupa juga, ada beberapa bank yang top pada waktu itu seperti Bank Harapan Sentosa, BHS Bank itu ya, dan ada beberapa bank-bank yang ditutup pada waktu itu karena tidak mampu memenuhi likuiditasnya. Dan hari ini kita lihat di Amerika, negara yang dikatakan superpower, ya ingat ya, superpower itu bukan dalam hal militer ya, rekan-rekan semuanya ya. Orang bilang Amerika itu negara superpower, itu lebih identik dengan militernya yang serba wah, ya itu benar juga, tetapi ada juga sisi lain dari superpower, yaitu masalah ekonominya. Jadi itu yang sangat besar. Bahkan dikatakan bukan Silicon Valley Bank saja yang bangkrut, rekan-rekan semuanya. Ada 5 bank di Amerika yang bangkrut ya, seperti Washington Mutual. Ini catatan-catatan yang saya punya, rekan-rekan semuanya. Kalau rekan-rekan bisa ada catatan terbaru, silakan kita berdiskusi ya pada hari ini ya. Berdiskusi, dan ada beberapa bank lain yang bangkrut di Amerika, rekan-rekan semuanya. Ada Silicon Valley Bank, ini yang paling terakhir, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini yang menghebohkan dunia. Ada Signature Bank, rekan-rekan semuanya, itu juga bangkrut. Ada Continental Illinois National Bank, itu yang bangkrut, dan yang terakhir adalah First Republic Bank Corporation. Ini bank-bank hebat di Amerika. Dan kemarin saya Renal Kasali, dosen UI Universitas Indonesia, memprediksi bahwa kalau bank-bank di Amerika ini, 5 bank hebat di Amerika ini itu pilot, apakah berdampak kepada Indonesia? Nah, ini pertanyaan. Saya sendiri masih mempelajarinya, rekan-rekan semuanya. Saya nggak berani memberikan komen kepada Anda semuanya. Saya dosen, jadi saya harus riset terlebih dahulu ya, apakah ada dampak atau tidak. Atau mungkin saya kasih tugas kepada Anda semuanya, melakukan riset. Ada dampak nggak 5 bank besar di Amerika ini yang pilot berdampak kepada Indonesia? Tapi menurut Renal Kasali, dosen dari Universitas Indonesia, itu akan berdampak baik direct maupun indirect, baik langsung maupun tidak langsung. Dampaknya seperti apa ini belum terasa. Nah, rekan-rekan semuanya, mari kita melakukan sebuah riset. Tapi biasanya kalau dolar itu naik, pasti akan mempengaruhi juga di Indonesia. Apa yang terjadi di Amerika, ekonominya itu juga terjadi di Indonesia. Karena apa? Indonesia ini masih mutualisme, bergantung kepada Amerika, dan sedikit kepada Eropa. Makanya Jokowi ini dengan proyek hilirisasinya itu kan coba mengurangi ketergantungan dengan pihak asing, rekan-rekan semuanya. Nah, kenapa Silicon Valley Bank ini bisa bangkrut? Menurut Renal Kasali, dia tidak siap dengan perubahan paradigma dari COVID-19, pandemi COVID-19, yang dulu semuanya serba online, sekarang sudah serba offline. Di mana orang Amerika mengeruk keuntungan dengan menyimpan dananya dengan deposito, dengan tabungan-tabungan yang ada di bank tersebut, karena bank tersebut memberikan kemudahan dan memberikan benefit yang cukup besar kepada masyarakat Amerika, dan orang Amerika pada membeli semua atau menabung semua. Membeli maksudnya membeli sahamnya Silicon Valley Bank ini. Nah, setelah perubahan paradigma ini di mana semuanya serba online, rekan-rekan semuanya, akhirnya kemudahan itu sudah tidak ada, kemudian bunga juga sudah mulai diturunkan semuanya, jadi orang mulai malas. Dan semuanya mulai melakukan ras. Ras itu apa? Menarik dana yang disimpan di bank tersebut, tarik semua oleh masyarakat.
akhirnya banknya kolaps. Kenapa? Tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memenuhi tarikan-tarikan dari masyarakat itu cukup besar. Itu terjadi pada tahun 97 ya rekan-rekan. Pada waktu Indonesia mengalami krisis moneter pertama, semoga nggak ada yang kedua ya. Siapa yang mau ada krisis moneter yang kedua? Pak Bambang mau kan? Krisis moneter yang kedua ini harap tidak ada kan? Tapi Pak Bambang yang lebih ngerti nih, bagaimana ini? Ada enggak ini? Iya Bapak, saya mengalami juga itu Pak. Iya tahun 97 Bapak ya? Iya betul, siap. 97. Wah, nah ini ada prediksi bahwa nanti akan ada krisis moneter yang kedua ya. Semoga Indonesia tidak terdampak dengan itu. Amerika sekarang terdampak ya rekan-rekan semuanya. Terdampak. Negara superpower loh ya. Superpower. Wah. Ya semoga kita tidak terdampak. Itu terjadi pada waktu tahun 97 di mana bank-bank pada waktu itu harus memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Karena apa? Masyarakat pada narik semua dananya. Diambil semua dananya besar-besaran. Nah, di situ bank tidak sanggup memberikan suplai dana kepada masyarakat. Akhirnya terjadilah namanya likuidasi, tidak mampu membayar kewajibannya dalam jangka pendek. Sehingga banknya akhirnya banyak yang ditutup. Karena aset-asetnya harus dijual, semua kekayaannya harus dijual untuk membayar kewajibannya itu, rekan-rekan semuanya. Dan itu sekarang terjadi di Amerika. Wah, sayang banget ya. Semoga rekan-rekan Indonesia tidak ada bank-bank yang ditutup ya. Jadi you must be careful, harus hati-hati. Anda menyimpan dana di bank harus, walaupun bukan seorang ekonom ya, bukan seorang banker, tapi harus bisa membaca tanda-tanda zaman hari ini. Karena tadi dikatakan oleh Pak Carlos Mendoza bahwa global ini tidak bisa diprediksi, sama sekali. Apa yang terjadi itu nggak bisa diprediksi. Bisa segala sesuatu terjadi. Teori-teori boleh mengatakan seperti itu. Tapi sekarang akan muncul teori-teori baru. Karena teori itu muncul dari case, dari kasus. Kan semuanya ya. Dari kasus. Orang belajar, kemudian menemukan teori yang baru. Nah, sekarang ini banyak teori-teori yang lama yang sudah nggak mulai berlaku. Karena banyak sekali paradigma-paradigma baru yang terjadi di muka bumi ini. Dan Indonesia adalah bagian dari pelaku ekonomi di seluruh dunia. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi perlu Anda hati-hati. Oke, mungkin itu penjelasan dari Pak Carlos terkait dengan jurnalnya. Nanti teman-teman minggu depan bisa kita bertemu kembali, kita akan presentasi kembali dan kita coba akan berdiskusi. Ya, rekan-rekan saya akan memberikan materi saya pada hari ini. Saya akan share pada kita semuanya. Dan share. Di mana materi saya? Sebentar ya. Oke, ini dia. Apakah bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Materi saya? Bisa, Pak. Oke. Terkait dengan investasi ya, rekan-rekan. Saya akan menceritakan secara global, rekan-rekan semuanya. Kalau satu persatu saya menceritakan slide ini, waktu kita nggak cukup. Karena saya sudah berjanji tadi di awal, saya harus menjaga waktu karena menyiapkan teman-teman yang akan sholat Jumat, dan hari ini juga hari-hari pertama puasa. Jadi saya harus bisa menghormati rekan-rekan yang sedang menjalankan ibadah puasa. Rekan-rekan semuanya, ya, saya akan menceritakan aja slide per slide ini secara bercerita kepada Anda semuanya. Masalah investasi, rekan-rekan semuanya, tentunya investasi ini adalah sebuah keniscayaan bagi setiap negara harus melakukan investasi. Karena apa? Investasi itu adalah income bagi sebuah negara. Tanpa ada investasi, rekan-rekan semuanya, maka negara itu tidak mendapatkan pendapatan. Ini kalau kita bercerita secara bisnis. Kalau di sisi pemerintah itu disebut dengan divisa. Divisa atau dana yang masuk ke dalam negara tersebut. Nah, tentunya kalau kita membahas masalah investasi, itu ada investor. Investor itu adalah orangnya, dan investasi adalah aktivitasnya. Nah, di dalam beraktivitas investasi itu ada risiko yang akan dihadapi. Nah, ini sekarang Indonesia sedang menghadapi risiko. Dan beberapa negara lain sedang menghadapi risiko terkait dengan investasi. Investasi itu ada dua, rekan-rekan.
ada dua activity. Yang pertama namanya adalah FDI, FDI atau Foreign Direct Investment. FDI, Foreign Direct Investasi. Investasi dari pihak asing, dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini contoh rekan-rekan semuanya. Contoh. Itu namanya FDI. Dan yang kedua adalah DDI, Domestic Direct Investasi atau Investment. Jadi ada FDI, Foreign Direct Investation, dan ada DDI, Domestic Direct Investment. Nah, rekan-rekan, kalau FDI itu adalah kita coba meraih investasi dari pihak asing, dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, sekarang ini pemerintah mulai dari beberapa orde, dari zamannya orde lama, orde baru, sampai sekarang ini orde reformasi. Nggak tahu besok ke depan ini, apalagi setelah reformasi ini, rekan-rekan semuanya. Itu coba menarik investasi dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Karena apa? Dengan harapan ada devisa yang masuk ke Indonesia. Tujuan daripada investasi itu adalah kesejahteraan, rekan-rekan semuanya. Tujuan daripada investasi adalah kesejahteraan. Agar suatu negara dia dapat hidup mandiri, dapat sejahtera. Itu rekan-rekan semuanya. Nah, tentunya di dalam menarik investasi itu ada risiko-risiko, apalagi ini FDI. Kita belum bicara masalah DDI ya, FDI. Ada risiko yang akan dihadapi jika kita mau menarik investasi dari pihak asing dari luar negeri. Indonesia ini sekarang sudah mendapatkan risiko yang terberat dan terbesar karena kita ini mengandalkan investasi itu hampir 75% devisa kita itu didapat dari FDI. 75%, cukup besar sekali. Kita sangat tergantung sekali dengan investasi dari pihak asing. Akhirnya apa? Asing akhirnya bisa mengatur Indonesia ya, rekan-rekan semuanya. Itu salah satu risiko. Salah satu risiko. Dan kalau investasi asing terlalu kuat, risiko kedua adalah jika mereka menarik diri, maka kita akan kelimpungan. Itu risiko, rekan-rekan semuanya. Makanya sekarang ini di era Pak Jokowi periode kedua ini, Pak Jokowi presiden kita ini mencoba mengalihkan FDI itu, Foreign Direct Investment itu kepada DDI, Domestic Direct Investment, yaitu investasi dari orang-orang dalam negeri di Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia menginvestasikan ke Indonesia sendiri. Nah, coba saya tutup dulu. Ini rekan-rekan semuanya. Coba kita berdiskusi sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan DDI tersebut? Domestic Direct Investment. Jadi sekarang ini kita tidak perlu mengandalkan investasi dari pihak asing. Kita mengandalkan investasi dari orang-orang kita, ya, termasuk kita-kita semua ini yang ada di ruang Zoom ini. Kita diharapkan menginvestasikan yaitu dana-dana kita di Indonesia agar kita nggak bergantung sepenuhnya kepada pihak asing. Nah, ini tantangan bagi kita. Sanggup nggak kita ini melakukan DDI ini? Mau nggak mau, sanggup rekan-rekan semuanya. Seperti apa sih DDI ini? Domestic Direct Investment ini? Ya, sekarang ini Jokowi kan atau pemerintah saat ini mencoba seluruh BUMN yang ada di Indonesia itu dikuasai, saham-sahamnya dikuasai oleh orang-orang Indonesia sendiri. Kalau dulu, rekan-rekan semuanya, ini beberapa catatan. Termasuk saya membaca bukunya Renal Kasali, dan ada satu buku lagi yang saya lupa bukunya siapa, rekan-rekan semuanya ya. Pada era-era yang dulu, orang Indonesia itu kesulitan sekali untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Akhirnya apa? Dia lari ke luar negeri, padahal ini orang Indonesia ya, dananya taruh di luar negeri, kemudian dia bilang orang luar negeri, tolong investasi, beli saham-saham yang ada di Indonesia. Wah, ini kan bahaya, dananya tetap ke luar negeri, rekan-rekan semuanya. Padahal itu di luar negeri adalah orang Indonesia sendiri, ya, orang Indonesia sendiri. Seperti itu yang terjadi, rekan-rekan. Makanya kita
kita sangat kalah di dalam berinvestasi dengan pihak lain. Banyak orang Indonesia yang menginvestasikan itu dia lari ke Singapura dulu, ya, hidup di Singapura, kemudian dia lihat perusahaan-perusahaan mana yang ada di Indonesia, dia berbeli menggunakan sekuritas-sekuritas yang ada di luar negeri sana, bukan sekuritas yang ada di Indonesia. Seperti itu, rekan-rekan. Nah, sekarang ini dimulai dari Freeport, rekan-rekan. Bagaimana Freeport ini dikuasai sahamnya oleh orang Indonesia, Dan memang katanya 75% sahamnya dikuasai oleh pemerintah, tapi itu saham yang mana dulu, rekan-rekan semuanya? Saham yang mana? Ya kan? Kalau pembelian saham dalam arti saham surat berharga, seperti kita membeli sahamnya Bank BNI, sahamnya Bank Mandiri, itu PT Freeport belum menjual di Indonesia. Belum menjual. Karena apa? Pemerintah Indonesia belum berani membuka diri menjual saham PT Freeport kepada orang Indonesia. Kenapa? Yang beli bukan orang Indonesia. Yang beli itu orang asing nanti. Sehingga orang Indonesia kalah belinya. Makanya yang beli itu pemerintah aja. 75% itu bisa dikuasai oleh pemerintah. Untuk dijual ke masyarakat masih belum. Karena budaya kita untuk berinvestasi itu masih sangat kurang sekali. Karena kita kalah. Beberapa saham-saham kita itu dibeli oleh asing. Ini ada yang kerja di Telkomsel, rekan-rekan semuanya. Ada yang kerja di Satelindo, di grup ini. Padahal itu kan milik Indonesia ya, Telkomsel itu salah satu anak perusahaan dari PT Telkom ya, rekan-rekan semuanya. PT Telkom. Sahamnya yang beli Singapura. Temasek, saya lupa Temasek apa gitu ya. Temasek apa. Yang beli orang asing. Saya coba membeli sahamnya Telkomsel, saya hanya bisa membeli ya berapa lot ya, istilah saham itu belinya berapa lot begitu ya. Berapa lot. Tapi 45% saham Telkomsel itu dibeli sama Singapura. Temasek apa? Dan Temasek juga membeli saham daripada Satelindo. Bukan orang Indonesia yang membeli. Nah, ini yang sekarang sedang digalakkan DDI, Domestic Direct Investment. Jadi kita ini diharapkan berinvestasi dengan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kita berinvestasi. Kita masih kecil ya, masih kecil sekali untuk berinvestasi. Rekan-rekan. Kenapa? Rekan-rekan semuanya saya tidak tahu, saya harus melakukan penelitian. Kenapa orang Indonesia ini masalah perilaku investment. Ada perilaku organisasi, ada perilaku-perilaku yang lain. Nah, ini perlu kita pelajari. Makanya rekan-rekan, nanti tesisnya, ini saya memberikan tantangan kepada Anda semuanya untuk bisa meneliti terkait dengan perilaku investasi. Kenapa? Mungkin karena regulasi dari pemerintah, ini ada Pak Bambang mungkin lebih tahu, ada mungkin teman-teman lain yang bekerja di keuangan. Mungkin regulasinya ya yang belum berpihak kepada masyarakat, atau mungkin pajaknya terlalu tinggi, I don't know. Ya, itu tadi yang dikatakan di dalam materi saya masalah risiko. Saya kembali kepada materi kita, rekan-rekan semuanya, ada risiko yang harus kita hadapi terkait dengan investasi, rekan-rekan. Nah, investasi di Indonesia ada banyak, rekan-rekan, bisa melalui saham, bisa melalui obligasi, kemudian bisa melalui dari pemerintah yang punya ini apa namanya SBN itu ya, suku bunga negara. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan, masalah keamanan. Masalah keamanan ini bukan berarti masalah keamanan seperti kriminal, rekan-rekan, karena investment atau investasi itu kan dia menaruh dana. Sekarang kalau saya taruh dana tersebut, dana saya aman nggak? Dana aman nggak? Saya taruh di Indonesia aman nggak? Jangan sampai Indonesia ada sedikit gejolak, nanti uangnya hilang. Nah, ini yang menjadi risiko bagi para investor yang akan menginvestasikan dana di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Ini kita bicara masalah teori ya, rekan-rekan semuanya. Nah, biasanya investment itu berlangsung dari perdagangan, perindustrian, rekan-rekan. Kemudian dia juga bisa membaca faktor-faktor global tadi yang dikatakan oleh Pak Carlos. Faktor global itu sangat menentukan sekali dalam investasi. Oke, kita lihat slide berikutnya.
Nah, kita coba belajar terkait dengan definisi-definisi investasi. Mungkin saya ini akan lewat, akan saya skip ya rekan-rekan semuanya. Nanti ada teori-teorinya yang akan saya berikan kepada Anda semuanya. Ini adalah masalah teori investasi. Jadi investasi itu menempatkan dana, ya kan, dengan tujuan dia memperoleh return. Ya, di slide ini dikatakan harapannya itu mendapatkan return ya. Return itu adalah tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian. Ya nanti silakan dibaca di rumah, rekan-rekan saya akan bagi nanti slide ini kepada Anda semuanya. Jadi kalau kita bicara masalah investasi, itu adalah menempatkan dana. Kemudian diharapkan dia mendapatkan tingkat keuntungan di masa yang akan datang. Tentunya dia akan melihat situasi keamanan, situasi ekonomi, budaya, ya kan, ini tidak terlepas. Nah, ekonomi manajerial itu melihat secara keutuhan portofolio, budaya, keamanan, ekonomi, kemudian perilaku masyarakat itu juga akan dilihat. Kalau dia menempatkan dana, itu dia mendapatkan return enggak? Kalau tidak, dia akan ketakutan untuk menempatkan dananya. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Ini terkait dengan definisi daripada investasi. Nah, tadi saya katakan bahwa tujuan daripada investasi itu adalah kesejahteraan. Ini dari beberapa jurnal yang dibaca rekan-rekan semuanya dan beberapa teori-teori dari buku itu mengatakan bahwa tujuan utama investasi itu adalah kesejahteraan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Indonesia ini investmentnya dari pihak asing masih terlalu besar. Ketergantungannya masih terlalu besar. Sekarang proyek hilirisasi aja, kita membangun pabrik-pabrik di Indonesia itu sudah mulai dihalang-halangi oleh pihak asing ya. Nggak boleh sampai digugat di WTO semuanya, ya kan? Karena orang asing nggak mau Indonesia itu punya pabrik, nanti harganya akan dijual lebih mahal ke luar negeri. Jadi mereka pintar sekali, tarik bahan bakunya ke sana, dia jual lagi ke Indonesia dengan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, tujuan daripada investasi itu adalah kesejahteraan dan mengurangi tekanan inflasi. Ini yang kita sudah belajar dari awal kita tatap muka. Kita harus mengurangi inflasi, rekan-rekan semuanya, agar kita ini mampu meningkatkan daya beli. Dorongan untuk menghemat pajak, ini Indonesia ini kan masih banyak mengandalkan terkait dengan pajak ya di Indonesia. Padahal yang bayar pajak dia juga setengah mati nih, kecil sekali. Bahkan Menteri Keuangan kemarin kena kasus itu ya. Aduh, Indonesia ini dengan keuangan masih perlu banyak mendisiplinkan diri deh. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian proses investasi. Ya, untuk memulai proses investasi terlebih dahulu harus, ada kata Haris di sini, dipahami dasar keputusan investasi. Yang pertama dari return, tingkat keuntungan, tadi saya sudah jelaskan di awal, kemudian ada risiko, dan hubungan antara return dan risiko. Ini sangat keterkaitan ya, rekan-rekan dalam investasi. Dua hal ini yang menjadi pokok bahasan utama. Itu bagaimana seorang investor dia mendapatkan tingkat keuntungan, dan bagaimana seorang investor juga akan memperhitungkan masalah risiko. Karena dia sedang menempatkan dana. Jangan sampai dananya hilang. Ya. Kita kan sama ya, kalau kita pinjemin uang ke teman kita kan tujuannya ya membantu agar orang itu kan sejahtera. Jangan sampai kita bantu orangnya pergi. Orang Jawa bilang apa? Ngemplang nih ya. Orang Papua bilang apa? Ngemplang itu melarikan diri. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Ya, ini teorinya, hubungan antara risiko dan return ya rekan-rekan semuanya. Tujuannya kita tetap profit, ya kan? Profit ini adalah tujuan baik perusahaan yang sifatnya profit oriented dan juga yang non profit oriented. Pemerintah itu sebenarnya non profit oriented, tapi dia juga harus profit oriented. Karena apa? Mungkin saya sudah menyampaikan di awal tatap muka. Definisi daripada profit itu bukan mengejar laba, bukan mengejar keuntungan, bukan menumpuk kekayaan. Oke, beberapa teori mengatakan seperti itu dan itu benar adanya. Tetapi teori daripada profit itu adalah sustainable, keberlangsungan hidup. Kita mencari keuntungan itu agar kita mampu melangsungkan kehidupan kita, termasuk organisasi, termasuk pemerintah dalam arti organisasi publik. Dia tetap harus mencari profit karena tujuannya adalah agar negara ini tetap berlangsung hidup. Agar masyarakat itu sejahtera. Itu tujuan dari pemerintah, mensejahterakan. Salah satunya melalui investasi. Jangan sampai kita lose.
Terus tentunya kita akan mengarah ke kanan, ada risiko yang dihadapi, tentunya tujuannya adalah low risk. Bagaimana risiko nggak bisa kita hilangkan, rekan-rekan semuanya ya. Tetapi risiko itu kita dapat diminimalisir. Dan jika terjadi risiko, kita mampu menangani itu dengan baik. Dan secara khusus masalah investasi. Tentunya di sini dibutuhkan sebuah regulasi. Regulasi terkait dengan investasi ini peran pemerintah ya. Kalau masalah regulasi ini itu peran daripada pemerintah. Jadi sangat diperlukan peran pemerintah untuk mengecilkan segala risiko. Jika menghadapi risiko yang sangat tinggi, tentunya di sini lembaga-lembaga pemerintah seperti Menteri Keuangan, kemudian Bank Indonesia, dan kementerian-kementerian lain yang terkait dengan perekonomian seperti Menteri Investasi. Nah, itu perlu menangani agar risiko ini dapat lebih kecil, rekan-rekan semuanya. Nah, di sini risk fund atau risiko finansial, rekan-rekan semuanya, di mana pemerintah mencoba menerbitkan obligasi pemerintah, ada juga perusahaan-perusahaan menerbitkan obligasi, ada saham, kemudian ada opsi-opsi yang lain atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berusaha untuk meningkatkan investasi, itu harus meningkat semuanya, harus meningkat. Dengan tujuan apa? Agar tadi dikatakan return, mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih bagi negara. Jadi ada obligasi pemerintah, ada saham juga. Kalau dulu mungkin Indonesia masih saham masih kecil, sekarang ini kan harus ditingkatkan. Perusahaan-perusahaan disarankan untuk go publik, untuk bisa menjual sebagian kekayaannya di dalam bentuk saham. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Dan tentunya kalau investasi ini ditingkatkan dan memang harus meningkat, risikonya juga akan semakin meningkat juga rekan-rekan semuanya. High risk katakan. Bahkan juga dikatakan kalau kita mau go publik bukan hanya di Indonesia aja. Sekarang ini kan perusahaan-perusahaan Indonesia kan jarang, sedikit sekali yang bisa dijual di luar negeri. Bukan jarang ya, mungkin kita perlu mendorong effort yang sangat kuat agar perusahaan-perusahaan kita itu bisa go internasional, rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, seperti Toyota, Mitsubishi, ini dari otomotif ya, kemudian dari perusahaan-perusahaan elektronik, Samsung, Apple, nah ini masih banyak menguasai asing ke Indonesia. Cobalah kita, ya mungkin dari rekan-rekan di sini mulai bisa menciptakan produk-produk yang bisa dijual di luar negeri. Perbankan kita juga masih go nasional. Ya mungkin rekan-rekan semuanya, ada enggak perusahaan-perusahaan, saya coba tutup sebentar, kita coba diskusi, ada enggak perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah go internasional? Mungkin ada ya. Coba kita berdiskusi. Singkat, ada enggak perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah go internasional dan sudah laku secara internasional? Ada enggak? Perbankan. Saya pernah jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, rekan-rekan semuanya. Ya, saya bawa bank nasional ya. Sana saya agak kesulitan. Saya harus ke money changer. ATM saya harus ke money changer. Kalau ATM saya pakai di ATM luar negeri, wah, nanti potongannya besar sekali. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, di Singapura itu ada Bank Mandiri ya. ATM-nya aja tapi. ATM Bank Mandiri, banknya yang nggak ada. Aduh, sayang banget ya. ATM-nya lah. Tapi saya akhirnya saya harus ke daerah mana, nanti kalau saya mau narik uang, saya harus ke ATM Mandiri yang cukup jauh ya. Saya tinggal di Singapura itu ya. Ya saya belum pernah ke Amerika, rekan-rekan saya belum pernah ke Eropa. Ya teman-teman yang sudah pernah jalan-jalan ke sana mungkin bisa bersaksi, bisa memberikan testimoni bagaimana perusahaan-perusahaan. Tapi di Pak Carlos, Pak Murhan, kalau kita ke Australia, ya teman-teman yang di Jayapura itu di samping kantor pos AB itu ada Wong Solo ya, ada rumah makan Wong Solo ya. Di Australia itu ada Wong Solo juga. Ada Wong Solo, saya sempat makan di Wong Solo. Saya nggak bisa makan keju ya, mulut saya ini Pak Bambang, mulut saya ini mulut Jawa ya. Jadi kalau saya nggak makan nasi itu kayaknya nggak makan deh.
Walaupun makan keju satu loyang, tapi nggak kena nasi itu perut masih lapar nih. Jadi saya harus lari ke Wong Solo untuk saya bisa makan nasi, walaupun saya makan roti. Ya, Wong Solo is okay, dia bisa ada di luar negeri, tapi itu bukan dalam sisi investasi ya rekan-rekan. Dia buka aja warung di sana. Kalau investasi itu kita menempatkan dana di sana, kita buka pabrik, kita buka industri ya di luar negeri. Nah, selama ini kan orang luar negeri yang buka di Indonesia ya. Di Jakarta itu ada namanya HKI, Himpunan Kawasan Industri. Saya pernah masuk di situ, itu isinya Samsung, kemudian Polytron, itu kan luar negeri semua. Di Makassar juga ada itu ya, Kawasan Industri Makassar, itu apa namanya, KIMA ya, Kawasan Industri Makassar. Kalau Anda yang di Makassar, KIMA itu asing semua isinya. KIMA ini ya, Kawasan Industri Makassar. Semoga nanti ada KIJA ya. KIJA itu apa? Kawasan Industri Jayapura. Ya semoga. Kemarin Jokowi meresmikan apa itu? Papua Youth Creative Center. Papua Youth Creative Center. Ya semoga itu ya Pak Bambang, itu jika bakal kita bisa membuka keran investasi di Papua. Tapi ingat, risikonya masalah keamanan. Orang asing melakukan investasi di Indonesia itu harus bisa memberikan jaminan. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Mungkin Anda bisa memberikan testimoni bagaimana perusahaan-perusahaan kita ini masih kecil ya untuk bisa berinvestasi di luar negeri. Kita kembali ke slide rekan-rekan semuanya. Seperti ini. Keputusan investasi itu ada beberapa ukuran. Ini saya ambil dari rangkuman dari jurnal dan book ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau cari di jurnal nggak ada, cari di buku nggak ada. Ini saya kayak tukang jamu gitu ya, kayak gado-gado gitu. Saya campur aduk begitu. Yang penting ada sebuah informasi terkait masalah investasi kepada kita semuanya. Jadi ada penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan daripada surat-surat berharga, kumpulan daripada kebijakan-kebijakan, itu disebut dengan, ini portofolio, aduh ini saya ngetiknya nih, sambil mengantuk jadi ya, ini portofolio, bukan, portofolio. Dan pemilihan aset, mana yang akan diinvestasikan, rekan-rekan semuanya, dan evaluasi masalah portofolio. Jadi, pada saatnya nanti kita akan memutuskan, saya mau investasi di mana. Nah, harapan itu ada DDI, Domestic Direct Investment, kita mau investasi di mana. Saya ini coba menginvestasikan beberapa dana saya ke beberapa saham-saham perbankan. Ada Bank Mandiri, saya membeli saham di Bank Mandiri, tentunya saya akan melihat bagaimana return yang saya bisa dapat dari Bank Mandiri. Sama ini Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan yang cukup bagus, rekan-rekan semuanya. Dan saya punya contoh, ada perusahaan besar di Indonesia, sangat besar, sangat bonafit, tetapi investasinya kecil banget. Saya menginvestasikan dana saya melalui membeli saham di Garuda, perusahaan maskapai penerbangan Garuda. Kita tahu bahwa Garuda adalah perusahaan penerbangan yang cukup besar di Indonesia, ya kan? Mungkin kalau Anda bicara masalah Garuda, mungkin di atas daripada Lion Air dan di atas dari maskapai-maskapai yang lain. Tetapi di dalam penjualan sahamnya, aduh, kecil sekali rekan-rekan semuanya. Saya membeli dulu satu lembar sahamnya itu Rp500. Rp500 Garuda ya. Nah sekarang menjadi jeblok dia Rp325, Rp327 per lembar sahamnya. Ya tidak sebanding dengan nama besar daripada PT Garuda. Nah ini jadi orang akhirnya agak enggan untuk berinvestasi di Garuda karena dari kinerja sahamnya itu bukan katakan jelek ya, tidak memberikan return yang cukup memuaskan kepada investor. Jawabannya gitu, jangan bilang jelek. Oh, jelek kan nanti jadinya kan konotasinya jadi kurang baik ya. Kinerja keuangannya kurang begitu baik rekan-rekan semuanya. Nah, tentunya dalam melakukan investasi diperlukan strategi dalam memilih portofolio. Kumpulan-kumpulan surat-surat berharga, kumpulan-kumpulan investasi mana yang akan dilakukan itu perlu dianalisis lebih baik. Seperti itu, mungkin materi saya sudah selesai rekan-rekan semuanya.
Dan ini referensi yang saya anut, yang saya ambil. Nanti rekan-rekan bisa mencarinya itu di Google ya, di Google. Bisa beberapa jurnal saya pakai. Sekarang kita kepada tugas, rekan-rekan semuanya. Ada tugas yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tugas ini nanti tidak perlu dipresentasikan, Anda kerjakan aja dan Anda kumpulkan tugas ini. Tugasnya ini adalah saya akan memberikan kepada Anda, kalau hari pertama kita tatap muka itu saya memberikan Anda jurnal, kemudian pertemuan kita kedua saya memberikan Anda book review. Nah, mungkin di antara teman-teman ini sudah pernah membaca surat kabar secara online atau e-paper, rekan-rekan semuanya, e-koran, elektronik surat kabar, elektronik koran. Nah, sekarang kan eranya sudah elektronik semua ya. Saya tidak menyindir teman-teman yang kerja di Cepos, nanti yang ada di Cepos saya minta maaf, jangan marah. Yang di Cepos sekarang ini surat kabar itu sudah dalam bentuk e-paper atau e-koran ya. Nah, saya akan memberikan kepada Anda surat kabar koran elektronik. Koran elektronik seperti ini contohnya. Saya akan memberikan ini koran yang saya terima 4 hari terakhir rekan-rekan semuanya ya. 4 hari terakhir. Ya, ini jurnal. Oh, bukan, ini salah. Salah share. Ini share-nya teman-teman punya. Oke, ini teman-teman punya tugas tadi saya sempat membaca. Nah, rekan-rekan semuanya bisa dilihat saya setiap hari itu mendapatkan kiriman dari saya ini kayak langganan koran gitu ya, tapi langganan koran saya bukan lagi langganan koran secara manual, tapi secara elektronik. Dan saya memiliki beberapa koran bisnis, rekan-rekan semuanya, dan koran-koran bisnis ini saya kumpulkan. Tujuannya saya pertama membaca, saya juga ingin meningkatkan wawasan saya, rekan-rekan semuanya, dan tujuan saya juga adalah untuk pembelajaran, untuk menyampaikan kepada mahasiswa saya terkait dengan informasi. Mungkin teman-teman ada yang berlangganan, sehingga tidak asing. Nah, bagi teman-teman yang tidak berlangganan secara elektronik, saya akan membagi. Ini ada Kontan, ini adalah salah satu surat kabar bisnis yang ada di Indonesia. Nah, di sini Anda nanti bisa melihat tentang pergerakan investasi yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Ada juga Investor Daily, ini juga adalah surat kabar terkait dengan bisnis, ya rekan-rekan semuanya, bisnis yang ada di Indonesia. Dan saya juga sampaikan Kompas, ya Kompas ini surat kabar umum, tapi di dalamnya juga ada kajian-kajian masalah bisnis. Nanti saya akan berikan kepada Anda. Dan juga ada Jawa Pos, rekan-rekan semuanya. Kalau Jawa Pos ini jarang-jarang ngasih ya, jarang-jarang ngasih ini. Tapi ini saya berikan kepada Anda. Dan juga ada koran atau surat kabar bisnis Indonesia seperti ini, rekan-rekan semuanya. Nanti saya akan berikan kepada Anda nanti setelah kuliah ini saya akan berikan. Nah, ini nanti ini ada di Kompas ini gerak cepat merangkul investor IKN. IKN sekarang ini kan sedang dijual ya di luar negeri. Siapa yang mau membangun di sana, ada perkantoran, ada pusat bisnis di IKN tersebut, dan ada juga perumahan untuk para PNS, nanti yang bekerja itu sedang diupayakan rekan-rekan semuanya. Nah, itu nanti akan bagi kepada Anda semuanya 4 hari terakhir. Jadi ini hari Jumat, jadi Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Ke belakang saya akan share kepada Anda semuanya bagaimana tugasnya. Nah, ini tolong nanti tugasnya itu diketik ya. Maksimum 2 halaman, nggak usah panjang-panjang rekan-rekan semuanya ya. Karena nggak baca koran, saya baca tugasnya Anda. Jadi 2 halaman dengan 1,5 spasi di kertas A4 ya. Kemudian nanti Anda tolong cari masalah investasi. Topik masalah investasi. Saya tidak mengatakan satu orang satu paper, satu koran, tidak. Silakan Anda baca semuanya. Koran-korannya saya kasih ini Anda baca semuanya. Nanti Anda pilih salah satu topik di satu koran apa. Nanti tolong sebutkan nama korannya, sebutkan topiknya apa di koran tersebut, ya rekan-rekan semuanya. Kemudian Anda ketik di kertas A4 2 halaman, 1,5 spasi, dan berikan ini
yang paling utama adalah berikan pendapat atau ulasan Anda terkait dengan masalah investasi yang ditulis oleh surat kabar tersebut, rekan-rekan semuanya. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi saya memberikan ulangan, saya menyampaikan info ulang lagi. Tolong nanti Anda membaca, mencari, silakan surat kabarnya yang saya berikan itu silakan Anda baca. Nanti dari sekian surat kabar itu, tolong pilih salah satu topik, yaitu salah satu topik terkait masalah investasi atau masalah ekonomi, rekan-rekan silakan. Kemudian Anda ulas topik tersebut dengan pendapat Anda, Ya, nanti Anda menuangkan pendapat Anda itu dalam sebuah kertas atau diketik. Ya, kita nggak ngumpulkan dalam bentuk kertas ya, kita paperless ya. Kita kirim aja ke email kepada saya atau kepada WA saya. Seperti itu, maksimum 2 halaman. Ya, rekan-rekan semuanya di kertas A4. Seperti itu. Ada pertanyaan rekan-rekan terkait dengan tugas atau materi kita? Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, Bambang, nanti saya share, nggak perlu. Nanti saya share. Nanti saya bisa share-nya ke Pak Bambang, nanti Pak Bambang share ke teman-teman yang lain lewat grup WA ya. Seperti itu. Baik, Bapak. Silakan surat kabar ini dibaca. Rekan semuanya, biasa bisa saja share setiap surat kabar kepada Anda semuanya, nanti Anda bisa membacanya sebagai seperti itu, rekan-rekan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kita sampai di sini. Sebelum mengakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu, rekan-rekan semuanya ya. Tolong dibuka visualnya. Ibu Amina, Pak Jos Numberi, Pak Beni Lumbewas, kalau bisa dibuka, saya akan screenshot foto ini sebagai arsip saya, dan juga saya laporan ke pihak kampus bahwa hari ini kita melakukan perkuliahan. Begitu, oke? Ibu Amina, kalau bisa membuka gambarnya, tolong dibuka Pak Jos Numberi. Pak lagi di jalan Pak. Enggak. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan, Ibu. Ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Minggu lalu saya terbalik ya, utamakan kecepatan daripada keselamatan. Oke, saya akan foto 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu rekan-rekan semuanya. Saya simpan dulu, saya share dulu rekan-rekan. Mohon waktunya sedikit. Sekarang kita ajukan jempol semuanya dan saya akan foto bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Sampai jumpa di tatap muka yang berikutnya. Terima kasih. Semuanya. Nanti PPT-nya dan orangnya saya akan share. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Bambang, dengar suara saya? Pak Bambang. Siap, dengar Bapak. Bagaimana Bapak?